Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku pemirsa yang seiman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan, hidayah, serta inayah, sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini. Bisa kita bernapas lega, itu bertanda bahwa kita masih diberi kesehatan dan kehidupan. Padahal kita bernapas ini tidak ada bayarannya dan alias gratis. Karena biasanya kalau di rumah sakit, satu kali pasang tabung O2, maka sudah menghitung berapa yang harus kita bayar. Lewat tausiah kali ini, saya diberi tugas oleh pemuda Muhammadiyah Grobogan dengan judul Puasa dalam Kajian Medis. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan, bahwa kajian ini ada beberapa hal mengenai bagaimana kewajiban dan makna puasa, kemudian manfaat puasa, dan yang ketiga, apa manfaat puasa di tubuh kita. Seperti yang telah biasa sampaikan tentang kewajiban dan makna puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa ada di dalam disebutkan bahwa ada dua cara, yaitu secara etimologis. Kata puasa asalnya dari bahasa Jawa, yaitu poso. Sebagian ada yang memahami ngeposke rasa, artinya semua rasa atau keinginan dijadikan dalam satu pos atau dikunci atau diarahkan. Ada juga yang memahami kata puasa asalnya dari kata upawoso, yang berarti upaya mematikan atau mengekang segala keinginan atau hawa nafsu. Dalam Al-Quran, kata puasa juga disebut dengan al-saum, yang berarti menahan atau imsak. Sedangkan secara terminologis, saum atau puasa diartikan sebagai suatu ibadah.
Secara terminologis, saum atau puasa diartikan sebagai suatu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan dengan cara menahan makan atau minum, serta menahan hubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut para ulama, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan merusak nilai puasa. Oleh karenanya, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali membagi puasa dalam 3 tingkatan. Yang pertama, puasa umum atau am, yaitu puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang hanya sekedar menahan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sedangkan yang kedua, puasa khusus atau khas, yaitu di samping pengertian dari puasa umum, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada hal-hal yang negatif. Puasa khusus dengan khusus atau khusus ala hawas, ya ini yang ketiga, ya, yaitu gabungan pengertian dari kedua tingkatan sebelumnya ditambah dengan puasa hati atau menahan hati dari segala keinginan, hawa nafsu, dan pemikiran keduniaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pirsawan yang saya hormati, sekarang yang kedua adalah manfaat daripada puasa. Kita sudah tahu manfaat puasa agar bagaimana? Ya, kita akan lebih sehat lagi. Ini Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Hadis riwayat Al-Tabrani. Dan ada juga ini dari hadis riwayat Bukhari, puasa adalah tameng, ya, tameng. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, akan kami paparkan beberapa aspek sains yang terkandung di dalam puasa. Riset membuktikan bahwa puasa memiliki sejumlah manfaat preventif terhadap beragam penyakit fisik, mental, antara lain. Yang pertama adalah memperkuat sistem imun di dalam tubuh atau suatu kekebalan di dalam tubuh, sehingga tubuh selalu steril dari berbagai penyakit. Kemudian yang kedua, melindungi tubuh dari obesitas atau kegemukan dengan segala risiko dan bahayanya. Sudah menjadi keyakinan
umum bahwa di samping sebagai akibat gangguan pada sistem asimilasi makanan, obesitas juga kadang disebabkan oleh tekanan lingkungan, psikologis maupun sosial. Bahkan keseluruhan faktor tersebut kadang bersatu menjadi satu untuk menimbulkan suatu obesitas. Pengaruh puasa yang ideal dalam mengikis lemak-lemak yang tersimpan dan melindungi tubuh dari risiko penyakit obesitas seperti penyakit yang menyerang jantung dan arteri, semisalnya gangguan jantung atau serangan jantung yang tiba-tiba, dan penjumbatan dari pembuluh darah di sekitar jantung. Yang selanjutnya adalah puasa melindungi tubuh dari terbentuknya batu-batu ginjal yang menjadi penyebab kencing batu. Sebab puasa bisa menaikkan kadar sodium di dalam darah, sehingga ia pun bisa mencegah pengkristalan daripada garam, kalsium. Bertambahnya zat urea di dalam urin selama puasa juga membantu menghalangi sedimentasi garam-garam urin yang membentuk batu-batu kerikil di dalam saluran kencing. Yang keempat adalah puasa juga mensterilkan tubuh dari bahaya racun yang menggumpal di dalam sel-sel darah di jaringan-jaringan kita akibat konsumsi daripada makanan, khususnya makanan yang diawetkan hasil olahan pabrik atau yang sering disebut dengan makanan yang sudah instan gitu. Konsumsi juga obat-obatan yang kadang-kadang kita, mohon maaf, sakit sedikit langsung beli ya di apotek ataupun di mana saja langsung beli obat. Sakit pusing, beli obat kepala pusing. Sakit perut juga beli obat sakit perut. Nah, ini yang menimbulkan kita menjadikan terkontaminasi dengan racun-racun atau polusi. Yang selanjutnya, yang kelima adalah puasa bisa meringankan dan meredam gejolak seksual, terutama di kalangan pemuda khususnya ini, ya khususnya lagi, lebih khusus lagi adalah yang belum menikah, ya ini. Dengan begitu tubuh pun bebas dari segala gangguan mental dan fisik dan berbagai penyimpangan perilaku seksual. Karena biasa pemuda itu maunya ya kita tahu pemuda selalu kepengin dan kepengin ya, apalagi hawa nafsunya itu ya. Tapi karena puasa kita bisa meredam ya hawa nafsu tersebut agar tidak sampai menjalankan ke hal-hal yang negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah yaitu Bukhari dan Muslim, wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya menikah, maka hendaknya ia segera menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sebab ia adalah obat penawar nafsu baginya. Ya, puasa merupakan obat juga ini ya, nafsu. Ya. Puasa merupakan tindakan preventif dari berbagai pikiran
dan gejolak kejiwaan. Yang selanjutnya berpuasa dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya, maka akan memberi ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa, dan pada gilirannya akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi fisik dan perilaku kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah reaksi tubuh selama berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan para pirsawan yang berbahagia, di dalam fase pertama puasa atau fase pasca absorpsi, semua mekanisme metabolisme yang bekerja secara aktif, proses konversi glikogen di dalam menjadi glukosa pun akan terjadi peningkatan dan mengoksidasi sebagian besarnya, sehingga kemudian menimbulkan lahirnya lebih banyak lagi zat-zat keton. Adapun kejadian-kejadian terpenting yang terjadi selama fase kedua ini antara lain, yang pertama adalah meningkatkan jumlah metabolisme protein dan terjadinya keseimbangan nitrogen yang negatif, meningkatkan kerja pembentukan glukosa baru dengan mengoksidasi sisa lemak. Kemudian terbentuknya zat-zat keton dan ketergantungan otak terhadap zat keton atau keton bodies untuk mendapatkan energi. Sedangkan pada fase yang ketiga, starvasi panjang, terjadi hal-hal yang berikut. Menurut jumlah penguraian protein atau proteolisis dan keluarganya daripada nitrogen, meningkatkan ketergantungan terhadap triasi gliserol atau lemak untuk menghasilkan energi. Jadi semakin aktifnya kerja pembentukan glukosa yang baru dalam liver hingga mencapai sekitar kadarnya 85%. Bapak-bapak dan para pirsawan yang saya hormati, puasa ini mempunyai jangka waktu. Jangka waktu berpuasa ini yang rata-rata itu di Indonesia itu sekitar antara 12 sampai 15 jam. Nah ini adalah jangka waktu puasa ya yang biasa kita tempuh 12 sampai 15 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita setelah berpuasa, kita biasanya juga sebelum berpuasa, maksud saya kita kan perlu adanya di pagi hari itu makan sahur dulu, makan sahur, berpuasa, kemudian kita akan berbuka. Ya. Hal ini juga memangkas masa puasa sesingkat mungkin agar tidak sampai melampaui fase pasca absorpsi. Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sahur itu berkah. Nah, jadi harus
tidak boleh tidak makan sahur, harus makan sahur karena makan sahur adalah berkah ini. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman, agar kita menyudahi dalam makan sahur dan mempercepat ya berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira berdasarkan kenyataan ini dapatlah ditegaskan bahwa yang berhenti selama puasa adalah proses-proses pencernaan nutrisi tubuh. Sel-sel di dalam tubuh bekerja secara normal dan memperoleh seluruh kebutuhannya dari simpanan glukosa, lemak, dan protein setelah mengalami proses penguraian atau konversi yang bisa dianggap sebagai proses pencernaan di dalam sel. Demikianlah manifestasi kemukjizatan sains dalam ibadah puasa seiring dengan kemunculan berbagai fakta dan inovasi ilmiah di zaman ini. Saya kira demikian yang perlu sampaikan, dan apabila ada kekeliruannya itu saya yang keliru, dan yang baik-baik semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.